Hai guys, hari ini kita kedatangan saudara kita ya, namanya Andrew. Tada, hai Andrew. Nah, jadi Andrew ini salah satu saudara kita yang ternyata indigo. Cue the scary music auto. Teng teng. Jadi kalau kalian nonton podcast-podcast kita sebelumnya, kita ada beberapa kali cerita tentang hantu di Jepang, hantu di Bali gitu kayak rasanya keluarga kita tuh ada beberapa kali hal-hal mistis terjadi di dalam keluarga kita. Nah, jadi ceritanya gimana? Keluarga kita itu ada keturunan hal-hal yang kayak sedikit indigo, tapi untungnya nggak nurun ke aku dan koko aku kayaknya ya. Maksudnya nggak terlalu kental gitu ya. Lebih nurun ke keluarganya adeknya mama aku. Nah, keluarganya adeknya mama aku, salah satu anaknya adalah Andrew. Dan dia kebetulan lumayan indigo, tapi dia belum indigo yang paling-palingnya gitu di keluarga kita. Nanti kita mulai dari interview Andrew dulu. Kalau kalian tertarik, kita bisa interview saudara kita yang indigonya Indigo Pro Max gitu ya. Nah, kita ceritain lagi. Kalau kalian tertarik, silahkan komen di bawah. Jadi NG tuh indigo, Andrew tuh indigo pro, Civelis tuh indigo pro Max. Ya gak sih? Kayaknya sih mungkin Inji indigo, Mami indigo plus. Nggak tahu ya. Andrew indigo pro, Civelis indigo pro max gitu. Nah, jadi oke, kita perkenalan dulu ya. Silakan Andrew, perkenalkan diri. Halo semuanya, jadi aku Andrew, biasa dipanggil Drew, dan aku anak indigo. Nanti title-nya sini anak indigo ya. Ya, apa selain anak indigo, apa kamu Kayak ngapain gitu? kuliah Mahasiswa. apa? Oke, jadi aku sekarang masih umur 21, sehari-hari aku kuliah, main game part time. Desain dan teknologi. Oke, aku adalah William. Seperti biasa, William Harrison. Aku adalah seorang business development manager, dan aku sudah lebih dari 10 tahun di Australia. Halo, nama saya Riman Harrison. Saya sekarang kerja sebagai AI engineer dan sudah 10 tahun di Singapura. Jadi kita channel ini biasa ngomongin tentang cerita merantau ke luar negeri dan lain-lain, tapi hari ini kita ngomongin tentang keindigoan ya. Ayo kita mulai. Oh, Kita hanya ingin membuka wawasan gak sih? Yeah. Ingin membuka wawasan kayak pengalaman-pengalaman orang, bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di Australia, Singapura, Jepang juga, termasuk pengalaman-pengalaman di Indo dan negara-negara lainnya bisa aja, bukan cuma dari finansial, bukan cuma dari finance, teknologi, AI, cuman ya pengalaman-pengalaman seperti culture dan lain-lain ini itu ya kita bahas semua. Jadi ya kita hanya membuka cek aja wawasan. channel kita. Udah gitu aja, kelamaan intronya. Ya, mari kita grab kopi kita masing-masing. Hari ini kita bakal cerita ya, ceritanya Andrew. Ya, pengalaman-pengalaman seperti itunya Andrew deh. Pengalaman jadi orang indigo. Nah, pertanyaan pertama yang kita mungkin punya buat Andrew, kapan tiba-tiba Andrew tahu kalau Andrew itu punya bakat seperti ini gitu? Untuk dari pertama kali taunya sih mungkin udah dari kecil ya, karena dari kecil tuh udah sering diganggu nih. Terus aku juga punya kembaran yang tadi sempat di-mention Kowil, namanya Jim. Dulu selagi tinggal di kamar ini sebelum kebakaran, si Jim ini selalu melihat sosok Mbak Kun di depan muka aku. Mbahun. Bakun. Kuntilanak. Mbakun itu apa? Bakun itu kuntilanak. Ya jangan disebut lah, ntar datang. Enggak. Terus ngomong-ngomong, kalau misalnya kita ngomongin kayak ginian, biasa yang kayak gitu-gitu tuh penasaran pengen ngedengerin juga. benar. Yang Koko dengar dari orang-orang begitu. Bener kan, Jim? Oh, Jim Andrew udah mulai ada yang ngintipin kah? Sebenarnya nggak tahu nih, lagi sekarang lagi nggak dibuka, cuman kerasa aja kalau kita ngomong sesuatu hal kayak gini pasti ada yang datang. Ya udah, kalau mau nggak disebut, apa kita kasih nama samaran kali ya? Bebas, boleh. Kalau tadi sih aku bilangin Bakun ya. Nih, Koko juga udah mulai ngerasa nih, Rey. Bukan ngerasa sih, lebih kayak kamu mah rasa-rasain aja enggak? Enggak, beneran kayak berubah gitu loh, kayak ya gitulah, merinding dikit, cuman nggak terlalu merinding gimana banget sih. Cuman kayak suasananya makin dingin dikit deh. Cuman ya lanjut. Makin dingin karena AC. Oh, ngomong-ngomong AC, aku lupa. Kagak, ini summer, Rey. Summer di Australia tahu berapa derajat? 40 derajat kadang-kadang. Aku kecilin fan speed aku biar sedikit lebih sunyi. Nah, ya lanjut ceritanya. Terus tadi sampai mana ya? Sampai ada Mbak Kun. Jadi si Jimmy ini ngelihat Mbak Kun di depan muka aku setiap bangun tidur. Itu kejadiannya bisa dibilang sering.
berjalan kira-kira hampir setahun itu ngelihat kayak gitu setiap pagi, setiap bangun tidur, dan biasanya itu di depan kaca. Nah jadi kalau misalnya udah nggak ngeliat ke kaca tuh udah gak ada. Nah di situ kita masih nggak tahu apa-apa. Nah udah gitu Umur berapa itu? kira kita umur 8, 10 itu udah mulai. Nah awalnya jadi Jimmy dulu tuh, cuman si Jimmy waktu itu dibawa sama papi aku, nggak tahu diapain, ditutup kali, jadi sampai sekarang dia ya kayak gini, nggak bisa juga. Cuman waktu itu kita rencana mau ke Bali, terus beneran jadi Bali ke lagi. Bali lagi. Di Bali itu singkat cerita kita main di pantai Kute. Nah di pantai Kute ini awalnya pertama kali juga Jimmy yang nemuin kayak semacam kayak sesajen gitu lah ya. Berisi, jadi sajiannya tuh berisi, maksudnya kendinya berisi. Terus dibawalah ke papi dan ke mama dan segala macam ke tempat duduknya. Terus gak lama mama aku bilang kayak bentar lagi bawa ular nih. Jadi cuman bawa nyelotok doang. ular? Bentar lagi bawa ular nih. Terus gak lama kemudian Maksudnya bawa ular? dari POV aku kan aku yang nemuin ularnya. Ya udah aku bawa beneran ularnya ke mami aku. Ya gitu, jadi tiba-tiba nemu kendi, nemu ular, terus nemu sesajen lainnya. Gak lama sakit. Oh iya, kemarin di Cibubur juga pas ada kayak gitu-gitu, kenapa orang-orang jadi pada sakit semua gitu ya nggak sih, Rey? Ya soalnya kalau ada yang menyentuh atau apa katanya bakal panas. Bener. Katanya. Kan energi kita juga berbentrokan ya sama yang begituan. Dulu kemarin tuh di Cibubur satu angkatan sakit semua ya nggak sih, Rey? Satu angkatan sekolah. Iya, dua angkatan malah. Oh iya, angkatan dua fokus sama angkatan angkatan sekolah. Rayman. Dua angkatan sakit semua. Gara-gara apa sih kemarin sempet yang apa sih yang ada ibu-ibu pakai gaun warna biru? Ya itu episode lain lah, episode lain. Kalau kalian mau komen bahas hantu Cibubur. Oke, lanjut. Jadi kendi ini kalau boleh tanya, ini kendi orang kremasi gitu dimasukkan kendi atau gimana? Bukan, jadi ini kendinya tuh lebih kayak kendi kayak face pot gitu, tapi kecil. Nah di dalamnya tuh ada kayak beras, ada kayak potongan kain tapi warna merah kalau nggak salah, atau batik lupa. Buset. Dan ada bunga kenanga. Hah? Berarti face bukan yang kayak di jalan-jalan Bali gitu kan, yang warna kotak dari daun pisang ada Bukan. bunga-bunganya itu, bukan kan? Bukan. Jadi itu kayak face, dalamnya tuh itu bunga kenanga, ada beras, ada potongan kain. Ada macam ada isian lain juga, cuman lupa sih karena itu udah lama banget. Terus kalau kamu ketemu kendi emang artinya apa gitu? Yang anehnya cuman karena ular aja kah gitu? Jadi di situ tuh kan udah dibersihin ya pantainya waktu itu, karena habis acara apa juga jadi dibersihin. Nah orang-orang bilang harusnya aman di situ, gak akan nemu kendi, gak akan apa. Cuman ya mungkin masih ada chance juga buat nemuin barang-barang begituan. Nah papa aku kebetulan dia juga kan punya gift. Dia tuh bilang, dia tuh kayak selalu nyelotok aja, bentar lagi bawa kendi, bentar lagi bawa ular, bentar lagi bawa selendang, karena abis itu nemu selendang. Terus bentar lagi nemuin hal barang lain lah. Dan itu semuanya kejadian gitu. Terus papa aku bilang kayak, oh bentar lagi si Andrew bakal sakit nih karena ada yang ngikut tuh. Dan bener, langsung sakit sebulan. Sebulan. Ya, panas dingin sebulan. Oh by the way guys, kenapa aku kepikiran invite Andrew ke sini itu karena kemarin ini aku pulang ke Indo sempet. Nah gitu waktu aku lagi di Indo ya ketemu Andrew, terus kita ngobrol, terus dia ngasih tahu aku sebuah cerita yang serem banget gitu. Terus aku dengerinnya kayak, wah silahkan cerita di podcast ini, kita bakal ceritain cerita makin ke belakang makin serem ya. Jadi stay tune dan tonton sampai paling akhir. Alah, itu kucing buka-buka gordeng, lampu di depan mati lagi. Kok nyalain lampu dulu bentar. Oke. Lanjut. Ya. Ya, Kemudian cerita itu ceritanya udah beres. Ini pertama kali kan ya. Jadi setelah itu masih di Bali juga, di hotel Bali ini aku ngelihat kan di lorong tuh suka ada sesajen kan di ujung. Nah di potretnya itu, di gambarnya itu aku lihat kayak ada sosok yang hidup. Jadi kayak sosoknya tuh orang bilang tuh jenglot ya, cuma kan setahu aku jenglotnya yang kecil-kecil. Nah tapi jenglot ini tuh yang aku lihat bentuknya kayak barongsai, tapi kayak tau gak sih kayak yang di baju-baju Bali gitu. Nah tahu, bentuknya punya kayak dong. gitu. Dan itu ada di Itu hotel layak Bali, gak sih? cuman aku lupa nama hotelnya apa. Itu layak bukan?
ya sejenis leak tapi orang bilangnya itu Ini kah? ya betul. Dan itu serem banget sampai aku nggak mau tidur di situ. Jadinya pindah hotel. Jadinya apa? Pindah hotel. Jadi kamu ngelihat foto, terus fotonya yang serem atau apa? Atau Melihat, jadi di foto di meja sajen itu kan di belakangnya ada foto entah itu Nyi Roro Kidul atau something. Cuman di situ di belakang itu tiba-tiba ada yang kayak keluar dari foto itu ya bentukannya seperti itu leak yang tadi Koko Ray tunjukin. Tara, Ya kayak gitu. Dan itu serem banget. Jadi aku langsung kayak ngode ke keluarga aku yang lagi liburan kayak pindah hotel terus kayak ngerengin anak kecil aja gimana pindah hotel terus akhirnya diturutin pindah hotel dan yaudah ini umur 8 ya? ya. Oke. Jadi Koko Will juga pernah punya pengalaman sama leak di Bali. Di Hotel Hard Rock tepatnya. Ya udah Ada pernah dibahas. Dulu ya pernah dibahas dulu tuh sempat ada kayak nunjuk api itu api. Terus udah itu api apa sama orang-orang apa nggak ada kata mami iya itu ada api kan nggak tahu Koko juga lupa mami ngomong kayak begitu. Cuman pokoknya antara Raymond atau Angie nge-confirm mami tuh ngomong iya gitu di sana ada api. Terus sejak itu ya belakangan beberapa hari kemudian kayak nggak tahu sih sadar, cuman ngerasa kayak gelisah gitu loh, kayak pengen nyakitin diri sendiri gitu loh. So, ya udah dibahas di podcast lama, silahkan ditonton Hantu Bali. Nah, terus setelah itu Andrew tahu kalau apa? Jadi Andrew umur 8, Andrew di sana tahu kalau Andrew itu indigo gitu atau apa? Tuh. Jadi di saat itu kan nanya-nanya juga Pi itu apaan kok tadi Andrew lihat kayak barongsai bilangnya dulu karena kan mirip Barongsai. kayak ada barongsai di situ cuman serem banget. Terus mereka kayak bilang oh ya mungkin barongsai beneran lagi main jadi kayak masih nenangin juga. Terus karena Andrew orangnya kepo banget jadi kayak selama di Bali itu masih bertanya-tanya kadang ke anak kecil yang lagi main sama aku juga aku tanyain kamu lihat ini nggak sih makhluknya kayak gini enggak katanya. Terus yaudah jadi tanya-tanya aja ke orang di sekitar situ. Terus jadi di saat itu aku baru sadar kayak oh berarti aku doang yang lihat kayak gitu. Terus gak lama mami aku bilang kayak ya itu Andrew lihat beneran ada. Jadi kayak loh kok kenapa kita lihat keluarga aku bisa lihat yang lain enggak. Terus baru dijelasin sama mami papi aku gitu kalau keluarga kita punya gift seperti itu. Gift. Nah, apakah Andrew suka dengan gift ini atau kalau bisa tidak ada gift, Andrew lebih baik tidak ada gift? Dibilang suka tentu enggak ya. Kalau misalnya logikanya aja kita mau lihat hal serem-serem seperti itu tiap hari dan kalau disuruh pilih mau iya atau tidak ya kita pilihnya enggak kan. Karena jujur diganggu kayak gitu tuh gak enak banget. Jadi walaupun mereka tidak mengganggu juga kita lihat dari jauh juga itu kan sangat mengganggu. Jadi pilihannya enggak. Tadi mau nanya apa ya? Oh iya, terus Koko tuh dengar dari Angie, dari beberapa teman-teman Koko, adalah satu teman Koko dia tuh, Koko banyak lah teman di sini tuh royalty Bali gitu loh, kayak Ida Ayu, terus keluarga anak Agung dan lain-lain banyak tuh teman-teman Koko yang lumayan royalty kayak Sultan Bali gitu lah. Dia tuh pernah cerita dia indigo, udah kayak gitu terus di sini ya dia bisa lihat dan dia pernah cerita indigo tuh ada banyak tipenya dari Angie, dari dia, dari beberapa orang. Dulu di sini dia pernah ngeliat ada kayak tangan warna hitam ngerambat begitu loh di Australia pokoknya. Nah, kalau misalnya secara banyak tipe, Andrew nge-classify Andrew sendiri tuh kayak tipe apa gitu, yang bisa lihat kah? Yang bisa projection kah? Kayak keluar dari badan tiba-tiba muncul di tempat lain? Apa Andrew tuh tipe yang apa sih? Yang bisa masukin, bisa komunikasi atau apa? Kalau menurut Andrew sih Andrew lebih menempatkan diri di bisa lihat dan bisa merasakan yang negatif-negatif. Jadi positif, negatif gitu itu kerasa semua? Lumayan kerasa karena bisa dibedain banget. Jadi ya kayak kadang kalau misalnya ada orang niat jelek ke Andrew kan udah tahu jauh sebelumnya. Kerasanya apa? Maksudnya
gimana ngerasanya, apa yang dirasakan gitu. Jadi Andrew juga punya gifts kayak kalau misalnya ngelihat muka orang, yang penting jelas muka, ada kupingnya kanan kiri, itu tuh langsung kayak punya firasat, oh orang ini tuh sifatnya kayak gini gini gini. Jelek baiknya tuh langsung kelihatan, langsung kerasa, dan langsung biasanya langsung tahu aja sih. Civelis bisa gitu juga nggak? Dia pasti bisa dong. Dia Pro Max, bos. Terus Andrew tadi ngomong kan, sekarang Andrew begitu ngomongin mbakku langsung ngerasa, tapi Andrew tutup. Suasana, ya. Nah, jadi itu bisa Andrew buka tutup gitu. Sebenarnya aku bisa dibuka tutup, dan itu tuh cukup gampang pilihnya. Jadi kayak kalau misalnya lagi nggak mau lihat, lagi nggak mau ngerasain, tinggal dalam hati aja kayak gak mau lihat nih gitu, atau nggak mau ngerasain ini, udah langsung hilang aja. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kemarin ini Andrew cerita lagi naik motor, tiba-tiba ada satu sosok di depan kayak gitu, itu kan Andrew nggak consciously bikin decision Andrew mau lihat kan? Enggak, jadi itu biasanya kalau kejadian kayak gitu yang tanpa kita konsisten mau lihat, biasanya kalau kita lagi capek atau misalnya energi kita lagi di bawah rata-rata gitu, itu biasanya semua orang kayak gitu. Cuman kadang-kadang Andrew kesel nggak sih, kayak aduh gue lagi capek beres kerja kayak gini, kenapa sih tunjukin ini kayak gini. Apalagi kalau misalnya lagi nyetir awal-awal gitu, takut, lama-lama kesel nggak sih? rasa takut masih akan selalu ada sih, karena mereka bentuknya serem-serem yang Andrew lihat, karena orang-orang lihatnya tuh beda-beda. Jadi kalau kalian tahu kan yang seperti Kowil bilang tadi, itu tuh ada gift yang bisa lihat, ada gift yang bisa ngerasain doang, ada gift yang sebagai macam mana lainnya. Ada yang bisa lihat tapi itu makhluk. Jadi misalnya di depan yang aku lihat tuh sosok orang wanita gitu. Tapi yang orang lain lihat itu bisa aja dia lihat itu macan, bisa aja dia lihat itu harimau, naga gitu-gitu. Ini sih Koko nonton dari film anime ya, namanya Miyako-chan. Apa Miyako-chan, lupa lah namanya. Di sana tuh ada dua orang indigo, yang satu tiba-tiba bisa ngelihat. Nah, yang karakter utamanya si Miyako ini, dia tuh bisa ngelihat hantu-hantu dari yang kecil sampai yang besar, sampai yang kuat, sampai yang lemah, semua bisa ngelihat jelas. Nah, cuman temennya ini yang bukan pura-pura sih, emang dia semi indigo. Dia temennya tuh, maaf spoiler, bagi yang belum nonton, maaf spoiler. Nah, yang temennya si Miyako ini ngerasa hebat, kenapa bisa lihat, ngerasa bisa nge-eksorsis. Padahal dia tuh cuma bisa ngeliat yang kecil-kecilnya doang, yang lemah-lemah doang. Yang ada satu gede, segede gaban di depan kayak gitu, yang kuat banget gak kelihatan sama sekali. Jadi dia tuh suka reckless yang kecil, ngaku-ngaku si Miyako tuh jago bisa nge-eksorsis yang kecil, padahal dia gak ngeliat yang gede gitu. Kayak gitu juga gak sih orang-orang ada tingkat-tingkatnya? Iya betul, itu benar banget. Oh benar. Selain yang aku bilang tadi, kalau aku lihat orang lain lihat itu hewan, ada kayak tingkatannya juga. Jadi kalau misalnya aku kan ngelihat itu orang, dan aku nggak pernah ngelihat yang bentukannya lebih serem kayak demon kayak gitu-gitu, kan aku nggak pernah lihat ya. Nah tapi ada orang yang bisa ngelihat demon segala macam, berarti itu tingkatannya di atas dan lebih peka kayak gitu. Udah super duper Pro Max ya? Iya. Jadi ada orang yang bisa ngelihat semuanya, dari misalnya dari paling atas dari demon itu sendiri sampai ke bawah, itu berarti dia bisa ngelihat semuanya. Nah kalau aku mungkin ngelihat orang yang masih ada di dunia ini, yang masih penasaran mungkin, tapi aku nggak bisa ngelihat yang lebih jauh dari itu kayak gitu, kayak ngelihat sosok yang di belakang Civelis kayak gitu, itu aku nggak bisa lihat. Sosok di belakang Civelis maksudnya apa? Ada sosok di belakang Civelis? Jadi yang di keluarga besar kita tuh semua anak punya yang jagain. Oh itu Semua yang orang bikin nggak sih? merinding kemarin juga Andrew ngomong apa? Nah jadi sedikit cerita, kemarin aku pulang ke Indo, terus ketemu Andrew, terus iseng-iseng katanya Andrew bisa baca tarot. Nah nanti ceritain juga gimana cara Andrew bisa tiba-tiba tahu cara baca tarot. Dan waktu Andrew ngomong sesuatu tuh ada sesuatu yang jelek, kayak it can't be a coincidence gitu waktu Andrew ngomong. Nah nanti ceritain dulu ceritanya di beberapa menit ke depan, mungkin setelah ini, jadi stay tune. Yang Andrew ngomong waktu itu tuh kan, aku juga nanya-nanya Andrew gitu. Jadi Andrew sejak kapan tahu Andrew indigo dan lain-lain gitu. Jadi Andrew bisa ngerasain. Terus Andrew sekarang di belakang Koko juga ada gitu. Hah? Katanya kayak maksudnya di belakang Koko, kata Andrew emang Koko Rimen tuh dari dulu ada yang ngikutin juga. Entar. Enggak, Ada yang nelpon. gimana ya? Ntar ya, ada yang nelpon, bentar, tunggu, sorry. Ini Takut kamu deh. jangan lupa di Indo ada azan. Takut jadi wajar lah, Koko juga merinding sih. Kenapa?
Di Indo kan ada azan ya, azan maghrib. Kokowil juga ada. Tahu. Gimana ya? Semua orang pasti ada yang ngikutin, ada yang ngejaga nggak sih? Sebenarnya semua orang ada sih. Tergantung kita menangkapinya kayak gimana. Tadi Jimmy tuh barusan ngomong Kokowil juga ada. Ya Andrew, sorry. Kebalik-balik terus dari dulu. Pokoknya Andrew barusan ngomong Kokowil juga di belakang ada kok. Koko ngomong, oh ya tahu. Kenapa tahu? Soalnya Koko yakin semua orang ada yang ngejagain. Terus kedua, belum tentu negatif, belum tentu positif. Terus ketiga, yang kayak gituan tuh pasti ada di mana-mana. Di kamar ini aja kayaknya ada beberapa, di kamar ini juga ada, di kamar ini juga maksudnya ada. ngejagain tuh jadi kita punya sosok kayak keluarga kita kebanyakan gitu punya sosok yang nempel di kita gitu, dan itu adalah penjaga kah? Lebih banyak itu juga Nah, di belakang kita kebanyakan yang sangkut paut sama kita. Makanya dulu tuh Koko pernah sering tuh Koko kayak vivid dream. Vivid dream tuh mimpi yang bener-bener, biasa kalau orang mimpi besok-besoknya pagi-pagi lupa kan ya. Cuman kadang-kadang tuh Koko tuh suka mimpi, udah mimpi terus besok-pagi tuh gila ini mimpi udah kayak bener-bener nyata banget gitu ya. Nah, di sana terus kadang-kadang Koko tuh dulu sering urup-urup tuh kayak ketindihan. Bangun, ngerasa, lihat kiri, lihat kanan, ruangan semua jelas, padahal lagi tidur, nggak bisa gerak. Udah nggak bisa gerak, terus kayak, wah ini ada apa lagi nih? Ada saintifiknya sih, cuman rasanya nggak enak. Nah di sana Koko sempat ngomong, gua tahu kalian ada, kalian nggak apa-apa ngejagain gua, kalian nggak apa-apa ada di sini, gua wajar kok. Asal kalian jangan ganggu aja, gua juga pengen jalanin hari gua seperti biasa. Asal jangan mengganggu kerjaan sehari-hari gua. Asal jangan mengganggu urusan kerja, urusan percintaan dan lain-lain, ya aku bodo amat gitu ya. By the way, Dulu ngomongin aku pernah ngomong. rep-rep itu, aku punya cerita juga itu nanti. Aku juga ada cerita. Oke. Waduh, podcastnya panjang banget dong ini. Nah, Bisa kalian episode kalau 2. mau nanya Andrew, kita bisa undang Andrew lagi. Silahkan komen di bawah aja. Kalian mau nanyain apa ke Andrew? Kalau ceritanya banyak pasti kita ya undang lagi sih. Entar, kalau misalnya kita di belakang ada penjaga atau ada yang nempel, kita ngapain pun mereka tahu gitu. Kalau kita mereka lihat kita coli. Ya, iya. Gimana ya? Ya tuh. Oke, nggak apa-apa. Silahkan lihat apapun yang aku tonton, siapapun yang di sana. Tapi Ya udah, pertanyaan nomor 2. Yang paling serem Andrew pernah ngalamin, yang paling serem Andrew pernah lihat tuh apa gitu loh. Yang pernah ngalamin yang terakhir mah nanti lah. Yang paling serem Andrew pernah lihat gitu. Emang sosok kayak gimana? Justru yang paling serem tuh yang terakhir gak lama ini. Oh, yang salib kebalik bukan? Ya, itu serem banget kan. Nah, Jadi ya udah mau langsung ke finale aja nih. Jadi waktu itu papaku stroke. Aku pergi dari rumah ini yang sekarang ini. Kita semua tinggal di Tangerang. Jadi rumah ini sempat kosong hampir 4 atau 5 bulan. Nah, selama rumah ini dikosongin, gak ada yang tinggal di rumah ini dong. Ya udah, gak ada orang yang bisa masuk, gak ada orang yang bisa keluar. Karena di sini lingkungan tentara juga, jadi gak ada yang berani masuk kan. Terus singkat cerita, papaku udah pulih, pindah ke rumah ini lagi. Kita semua pindah ke Bandung. Pertama kali yang dibuka pintu pagar dibuka, itu udah nggak enak banget rasanya. Udah kayak rumahnya beda banget karena listrik semua apa kan itu udah ada yang mati segala macam. Dari depan juga pertama kali kita buka pagar udah ada suara-suara barang jatuh segala macam, tapi kita masih positive thinking itu di dalam ada tikus atau segala macam di dalam kan. Nextnya kita buka pintu rumah kan, dari rumahku masuk tuh langsung hadap ke kiri, di situ ada ruang makan, ada salibnya di atas meja. Terus itu salibnya tuh kebalik gitu. Hah? Jadi salibnya Maksudnya? tuh ngebalik. Di ruang makan, di dinding atau Iya, di dinding, dan itu tuh gantung posisi atau salibnya gimana? dipaku, jadi nggak akan bisa ngebalik, nggak akan bisa, ya pokoknya nggak akan bisa pindah posisi. Terus itu salibnya kebalik, dan itu salib pertama. Jadi kita masih pikir kayak, oh ya mungkin itu geser aja kali, gak kenapa-napa. Nah itu ke lantai 2 ke kamar masing-masing, kan di situ ada salib juga ya di kamar masing-masing. Semua salib di kamar kita kebalik juga. Hah? Jadi posisinya kebalik itu kayak apa sih, film Conjuring gitu tau kan? Ada tuh, Tahu. ada adegan yang salib kebalik, nah kayak gitu. Salibnya semuanya kebalik. Rumah dikunci kan? Rumah dikunci, gak ada yang bisa masuk. jangan-jangan tikus lewat terus nyenggol semua. Enggak ada. Ini nggak mungkin juga ya, karena dia di atas banget dan ini kan tembok di paku doang. Jadi kayak ya udah, terus balik aja.
Nah dari gitu kita masih kayak oke, berarti ada something nih gitu kan. Terus kita udah diresin, udah kembali kehidupan seperti semula. Udah ditempatin kamar-kamarnya juga. Aku tidur di kamar sebelah nih di sini. Dan kamar sebelah ini kan sampai sekarang nggak pernah dipakai sejak kejadian aku didatengin tiap hari rep itu. Jadi aku selama udah tinggal di sini hampir tiap hari rep. Dan itu nggak enak banget rasanya, kayak kita sadar kita udah bangun tapi kita nggak bisa gerak sama sekali. Terus kalau di posisi aku ngelihat sosoknya tuh tinggi, hitam, jubahnya hitam sih karena gelap kan. Cuman kepalanya tuh sampai ngebungkuk gitu karena saking tingginya. Tapi dia nggak megang aku sama sekali, tapi aku nggak bisa gerak. Jadi dia melototin Andrew aja gitu dari atas ya. Gak kelihatan sih mukanya karena itu agak blur. Cuman kita lihat ada sosok di atas kita. Ya. Kita tuh siapa? Oh, aku. Oh. Kenapa ngomongnya Yang kita Koko kayak ada penasaran? orang lain? Yang Koko penasaran sekarang, jadi si Jimmy indigo juga. Si Jimmy sebenarnya kalau misalnya dia nggak menolak dunia seperti ini, dia kayaknya bisa lebih dari Civelis. Hah, Jimmy? Iya, Buset. harusnya ya. Karena si Jimmy sempat ditutup. Cuman dia memilih untuk nggak melanjutin kan. Udah memilih kayak hal-hal kayak gitu tuh gak ada. Jadi dia sampai sekarang kurang peka aja, walaupun dia peka. Berarti Civelis kan Pro Max, kungkung kita, papahnya Mami Pro Max. Nggak tahu ya, kita nggak pernah ketemu Kungkung kan. Nah, cuman ceritanya kungkung tuh dulu dia pernah cerita ke siapa sih? Nggak tahu Yang mayatnya nggak bakal membusuk. Oh, aku tahu ceritanya. Yaudah, kita cerita sampai segitu dulu aja. Nanti kita bakal lanjut di episode selanjutnya. Soalnya ini udah setengah jam ya. Kita bakal lanjut cerita tentang tarot reading. Yang kemarin ini aku sampai kaget, dia tarot reading akurat banget gitu. Terus apa Tentang lagi ya? orop-orop, tentang tipe-tipe Orop-orop. hantu dan lain-lain. Sama tadi apa? Cerita tentang apa? Tentang kungkung kita. Kungkung Ya, kita. tentang kungkung kita. Sekian dulu. Yang subscribe amin cepat kaya. Ya, bye-bye. Yuk, bye-bye. Tonton episode selanjutnya. Oke. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.